Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berjumpa kembali bersama Bu Mailinda Asti dalam pembelajaran tematik. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami zina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ayo anak-anak, kita persiapkan alat tulis serta bupenanya. Buka halaman 149. Hari ini kita bersama-sama akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1 yaitu hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Berikut contoh hewan yang sering kita lihat, yaitu ada kelinci, ada ikan, ada kucing, kupu-kupu, ada bebek, ada ayam, ada sapi. Nah, hewan-hewan ini memiliki manfaat bagi manusia. Dan masih banyak hewan yang lainnya. Nah, selain ada hewan, dan di sini juga terdapat tumbuhan. Yang pertama kita perhatikan gambarnya, yaitu pohon jambu batu. Nah, ada mangga, ada pohon kelapa, ada tanaman hias, ada jambu air, ada tanaman jagung, dan masih banyak lagi tanaman yang lainnya. Kita harus peduli terhadap hewan dan tumbuhan. Hari ini kita akan belajar IPS KD 3.1 dan 4.1. Materinya tentang kenampakan alam dan pemanfaatannya. Simak penjelasan berikut. Gambar ini adalah perkebunan teh. Perkebunan teh biasanya ada di dataran tinggi. Dataran tinggi adalah kenampakan bumi berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian 200-600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi dimanfaatkan untuk perkebunan dan peternakan. Contoh perkebunan kopi, teh, dan kingan. Contoh peternakan yaitu peternakan sapi perah. Mata pencahariannya adalah petani atau peternak. Tumbuhan teh tumbuh di atas dataran tinggi tropis. Arti tropis di sini yaitu hangat dan lembab, dan subtropis artinya terdapat 4 musim, yaitu ada musim semi, panas, gugur, dan dingin dengan curah hujan yang cukup tinggi. Tanahnya mengandung banyak humus. Humus yaitu tanah yang sangat subur. Tidak memerlukan banyak air saat masa awal tanam. Udara sekitar dataran tinggi terasa sejuk dan dingin, sehingga sering dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Perkebunan teh banyak terdapat di dataran tinggi karena suhunya cocok untuk pertumbuhan teh. Selanjutnya ini adalah gambar sawah. Sawah biasanya ditanami oleh padi. Berada di dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi berupa dataran yang luas dan berada pada ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut. Pertanian padi pada umumnya tumbuh di dataran rendah dan tinggi di daerah beriklim tropis. Tanah mengandung banyak humus. Pada masa awal tanaman,
Padi harus digenangi air. Tanaman padi harus ditanam lahan yang terbuka, luas, datar, tanah yang miring atau lereng. Sawah yang bertingkat yang ada di lereng disebut sangkedan. Yang ini ya, disebutnya sangkedan. Ternyata tanaman padi banyak dimanfaatkan manusia untuk keperluan di berbagai bidang. Contohnya di bagian bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan industri. Pertanian di dataran rendah, contohnya ada tanaman padi, ada pohon karet, ada tebu, dan kelapa sawit. Hewan ternak di dataran rendah, ada sapi, ada itik, ada ayam, ada kambing, dan ikan. Mata pencaharian di dataran. Gambar selanjutnya yaitu ada gambar pantai. Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Pada umumnya pantai berupa tebing yang curam, landai, dan berpasir. Indonesia merupakan negara kepulauan. Oleh karena itu, Indonesia memiliki banyak pantai. Ada beberapa macam manfaat pantai, contohnya yang pertama dijadikan sebagai budidaya ikan di laut. Ada udang, cumi-cumi, dan rumput laut. Selain itu juga ada perkebunan kelapa dan pertanian garam. Pantai juga dimanfaatkan sebagai pasar ikan, pelabuhan, dan tempat wisata. Mata pencaharian masyarakat di pantai, ada penjaga pantai, nelayan, peternak ikan laut, petani kelapa, dan petani garam. Selanjutnya, pelajaran PPKN tentang hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan, hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Haknya adalah memanfaatkan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan. Apakah kalian tahu gambar apakah ini? Ini adalah gambar buku tulis. Buku tulis berasal dari serat kayu pohon yang diolah. Oleh karena itu, kita harus menghemat kertas agar tidak banyak pohon yang ditebang. Nah, hak yang didapat yaitu menggunakan kertas untuk menulis. Kewajibannya menghemat penggunaan kertas, ya. Ketika kita melaksanakan kewajiban, tentunya kita juga mendapatkan hak. Selain menghemat penggunaan kertas, kewajiban kita adalah memanfaatkan tumbuhan dengan bijak. Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan tumbuhan. Salah satu manfaat menanam tanaman adalah membuat udara menjadi segar. Kewajiban yang harus kita lakukan yaitu merawat tanaman dengan cara menyiram, memberi pupuk secara teratur. Haknya yaitu menghirup udara segar dan lingkungan yang sehat. Hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Kita memiliki hak dan kewajiban terhadap lingkungan sekitar. Saat menanam dan merawat tumbuhan, kita memiliki kewajiban untuk merawatnya supaya tidak layu dan mati. Setelah itu, kita memperoleh hak untuk menikmati buah yang dihasilkan oleh tumbuhan tersebut, serta menikmati udara yang sejuk. Selanjutnya, muatan SBDP, KD 3.4 dan 4.4.
tentang langkah-langkah membuat kolase. Kolase adalah karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan pada media ke dalam satu komposisi yang serasi sehingga menjadi karya baru. Bahan-bahan membuat kolase yang pertama, biji-bijian, bunga kering, kertas bekas, daun kering, dan ranting. Media kolase adalah kertas dan papan. Alat yang digunakan dalam membuat kolase yang pertama ada lem. Lem fungsinya yaitu untuk merekatkan kedua benda atau lebih. Gunting fungsinya untuk memotong. Nah, yang ketiga ada pinset. Pinset fungsinya membantu menempelkan bahan-bahan kolase supaya rapi. Langkah-langkah membuat kolase yang pertama, pilihlah bahan alam yang mudah didapat, yang ada di sekitar kalian. 2. Tentukan tema kolase yang akan kalian buat. Yang ketiga, potonglah bahan sesuai kebutuhan, kemudian tempelkan pada media dengan rapi. Contoh karya kolase yang pertama ada dari ranting, daun, dan biji-bijian. Ayo kita buat kolase bersama keluarga di rumah ya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan Anda semua dapat memahaminya. Bu Guru akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.